Sorry, boleh foto dulu nggak? Boleh. Silakan foto dulu tengah. Sebelah sini dong, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ke kiri. Dari mana? Teman-teman di Satu, sini. dua. Enak banget nih. Wah ini naik. Oke. Oke, di kanan. Dengeran di sini kan? Oke. Ini dengeran. Oke, silakan bertanya. Oke nih, Ya. memerankan tokoh yang seperti ini mulu, terus dapat omongan netizen mulu, kamu capek nggak sih awalnya tuh kayak gimana, Ras? Enggak, itu udah bisa dibawa bercanda kok. Dan ini kan nggak seperti ini mulu yang kali ini kan. Kali ini Duda punya anak satu perempuan. Justru segitu setianya belum bisa mengikhlaskan mendiang istrinya gitu, dibanding malah nambah satu lagi. Jadi netizen udah bisa dibawa bercanda, aku seru-seruan aja ketawa-ketawa. Ini Kak Freddy sama Manda dulu boleh dijelasin di sini berperan sebagai apa dan karakternya seperti gimana? Oh ya, aku berperan sebagai Arman. Dia seorang duda, punya anak satu perempuan namanya Yasmin. Dia arsitek. Dia di sini peran saya kembali menjadi suami yang diuji kesetiaannya, tapi beda banget dengan film sebelumnya. Kesetiaan ini justru kepada mendiang istrinya, tapi desakan untuk melanjutkan hidup dan mencari pasangan baru tuh terus bermunculan, khususnya dari pihak keluarga. Manda memeranin ini seperti apa mungkin? Karakternya dulu dong Manda dikasih. Di sini aku berperan sebagai Anika. Anika ini umurnya nggak terpaut sangat jauh sama Amanda. Di sini dia memang seseorang yang memang ingin mempunyai keluarga yang utuh, punya rumah tangga, semua seperti impian banyak perempuan-perempuan di luar sana. Yang dimana dia pun juga tidak tahu kalau ternyata calon suaminya dan bahkan jadi suaminya masih bertaut tentang masa lalunya. Tapi mungkin apa yang bikin kalian berdua, oke aku mau nih main di film 156 ini apa sih? Ya, pertama pasti karena banyak yang relate ya sebenarnya. Di luar sana banyak yang orang setelah ditinggalkan sama pasangan tapi dia tidak mau melanjutkan hidup, pasti karena ada sebab dan akibat. Di sini tapi dipaksa untuk melanjutkan hidup, tapi dia tidak bisa memahami pasangannya, dan pasangannya ini, si Anika ini memang selalu mempunyai harapan dan kesetiaan dan kesabaran yang selalu dia bangun setiap harinya, dan ingin menimbulkan sebuah rasa cinta itu dan ingin membuktikan ke Arman kalau aku tuh ada di sini. Amanda, tadi saya penasaran mau menyambung tadi pembicaraan di preskon bahwa kamu kayak memberi usul menggunakan hijab gitu. Seperti apa sih diskusinya atau masukan apa dengan sutradara dan juga mungkin penulis sampai ada akhirnya input itu dan mungkin ada input lain untuk pendalaman karakternya Manda? Yang pastinya pertama mungkin karena sesuatu hal yang akan menjadi permasalahan nanti ke depannya. Kalau aku tiba-tiba berhijab, karena kan aku tidak berhijab. Terus abis itu lebih ke diskusi antara sutradara dan produser ya, sama pihak-pihak. Aku hanya mengusulkan kira-kira Anika, menurut aku yang sebagai Anika aku peranin kayaknya lebih bagus untuk berhijab gitu, untuk bisa memberikan contoh sesuatu hal yang baik aja dan bagus aja gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih gitu pada saat syuting atau pada saat reading sendiri begitu gitu? Kesulitannya lebih jadi waktu aku konsultasi dengan psikolog itu ternyata banyak banget dapat pencerahan, banyak informasi yang menurutku harus disesuaikan ke skenario gitu, yang kira-kira mana yang masuk akal untuk dilakukan oleh orang yang berduka, mana yang masuk akal yang akan dilakukan oleh Anika sebagai orang yang berusaha mengambil hati orang yang sedang berduka. Nah itu lumayan intens lah diskusinya antara aku dan Manda, antara kita dan Mbak Ke, Mbak Rati gitu. Bagaimanapun kan ini story-nya dari mereka, tentu kita harus minta izin, kita harus hati-hati juga bagaimana membuat ini semuanya happy. Terus baru diterapin ke lapangan waktu syutingnya. Kalau dari Manda sendiri kesulitannya apa nih? Kan ada cerita dari mana kesulitannya? Kalau dari kesulitannya pasti kan untuk sejauh ini, untuk secara kita di lokasi sih menurut aku nggak ada kesulitan
gimana ya, karena aku udah pernah schedule bareng sama Kak Fedi, terus dipertemukan lagi di sini, terus Kak Fedi juga aktor yang sangat luar biasa, juga bisa memberikan aksi dan reaksi antara kita satu sama lain, jadi nggak ada kesulitan gimana sih. Di film sebelumnya kan kalian kakak beradik kan, film yang baru kemarin. Ini jadi suami istri. Gimana tuh untuk menyatukan chemistry-nya? Ya alhamdulillah karena udah ada pengalaman syuting bareng sebelumnya. Udah nggak kaku, udah luwes. Menurutku sih Manda orangnya juga aslinya kocak ya, lucu. Kita bisa gampang untuk ketawa-ketawa di lokasi. Tinggal mengubah metode memunculkan chemistry sebagai suami istri itu memang lebih deep lah obrolannya gitu. Kayak soal ngelihat cinta itu seperti apa. Misalnya kalau kamu di posisi Anika bertemu dengan laki-laki duda, belum move on tapi kamu tahu ini misalnya high value gitu. Apakah kamu akan tetap maju atau mundur? Nah, kalau sudah dalam sebuah pernikahan, apakah menurut kamu dia yang maju terus atau mundur, kayak gitu-gitu lah, kita mendiskusikan opsi-opsi yang kira-kira cocok dan bagus untuk filmnya. Man, pada saat pakai jilbab ada karena masih kan ini kedua pakai jilbab gitu ya, buat kamu yang udah biasa gitu kan, pada saat pakai jilbab seperti apa ya? Nyaman-nyaman aja sih, malah nggak perlu harus ribut hairdo ternyata ya. Tinggal pakai Itu juga ciput karena di Bandung enak. Iya, terus dingin. selama bahkan kalau misalkan selesai syuting pun juga masih jilbab nggak aku lepas. Jadi senang-senang aja sih. Kamu milih model-model sendiri atau dapat dari? Nah kalau itu enggak, saya nggak ngerti. Model-model itu kan ada orang kostum ya. Yang pastinya sih pakai aja sih akunya. Cuma jadinya terbiasa, jadi ke lokasi juga pakai udah terbiasa, jadi ya tertutup, jadi ke lokasi juga tertutup. Paling kayak cuma masih kaos tapi at least bawahan kayak celana panjang. Dalam tadi kan diskusi juga gitu, dalam mempersatukan persepsi antara satu imam dua makmum, antara kalian berdua sempat pernah ada kayak beda pendapat gitu nggak sih? Ada. Aku ceritainnya biar seru ya. Jadi waktu kita lagi reading menuju ending nih gitu kan, lagi reading gitu. Pertama kali sih mungkin sih kan. Manda tuh mengeluarkan komentar yang sangat spontan, menurutku itu penting. Lucu. Ceritain aja Bang ngomong apa. Lupa ya? Oke, jadi kita reading nih, udah begini. Dasar nih bucin goblok. Oh iya. Wih, gitu kan? Kita nengok semua. Oke, tapi itu jadi notes gitu. Kenapa? Apa yang membuat kamu spontan kayak begitu? Nah itu dari situ kita titiknya mencari apa yang bisa menjembatani antara Amanda dan Anika, supaya penonton pun akan simpati, tidak jadi bilang bucin goblok gitu. Yeah. Ya orang bucin biasanya jadi goblok ya, cuma tapi tetap relatable, tetap natural, tetap bisa dimengerti. Iya. Oke lah, mungkin akan tetap ada yang bilang bucin goblok banget, tapi gua ngerti kenapa lo melakukan hal itu. Nah itu yang kita mau dari penonton gitu. Man, kalau Anika sendiri seperti kalau kamu pribadi gitu melihat Anika yang sabar banget, melihat punya suami yang masih cinta belum on gitu, ikut greget gitu ya Kak? Greget, makanya aku bilang bucin goblok. Tapi akhirnya itu benar, itu akhirnya menjadi sebuah pandangan kenapa akhirnya si Anika bisa jadi seperti ini. Masih banyak laki-laki di luar sana, kenapa harus memilih tetap bersama dengan Arman? Itu yang kita cari. Kalau Manda mungkin akan di posisi Anika kalau dipertemukan dengan situasi itu, atau pilih cari yang mana? Nggak usah. Jangan ribet deh. Biar gue udah ribet, tambah lo makin ribet deh. Cari yang enak-enak aja. Iyalah. Mas Fedi tapi ikut stres nggak sih? Karena kan mempelajari orang yang berduka gitu. Oh iya. Stres dia kan? Stres banget kayaknya. Gimana stresnya gitu Mas? Karena yang namanya menyelami karakter itu juga kita membawa ada psikologi di situ, ada kejiwaan di situ. Di saat kita mencoba memahami seseorang, itu kadang empati kita muncul dan itu beneran berpengaruh ke fisik kita gitu. Di saat saya paham bahwa bedanya kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak atau kehilangan teman, kenapa pasangan ini stres paling tinggi itu? Karena apalagi misalnya pacarannya dari SMA, kuliah sampai akhirnya nikah gitu. Itu kan karena mereka tuh mencari sendiri pasangan ini.
Sedangkan orang tua ke anak tuh, kita nggak punya pilihan untuk tidak dilahirkan gitu. Nah, pasangan ini kan cenderung kita mencari ya. Nah, itu untuk memahami level-level stres atau gejala yang dialami apa aja, itu bisa terpengaruh juga fisik gitu. Dan sedangkan aktor memang sebisa mungkin punya empati yang tinggi gitu kan. Jadi ya untuk begitu reaksi tubuhnya berasa juga Manda lihat saya lagi ngelakuin relaksasi supaya tensinya menurun segala macam gitu. Dan apalagi sebagai aktor saya tuh lagi adu acting aja sama Manda, sebenarnya kasihan. Tapi dialog atau adegan menyuruh saya untuk menolak, jangan kasih Anika ini masuk gitu. Tapi ngeliat reaksinya Manda waktu memerankan Anika tuh, kalau ditanya mungkin si aktor Fedi ya yang merasa ini kasihan banget sih ini perempuan, sebenarnya ini Arman nggak adil, dia tidak jujur di awal gitu. Nah tapi secara profesional, secara adegan harus nolak, Anika ini jangan masuk. Nah itu bisa melelahkan buat fisik. Jadi ada kekhawatiran filmnya diboykot lagi sama Pak itu. Kalau kayak gitu aja. Nggak, terbukti film sebelumnya kan? Ya udah, nggak khawatir. Kalau diterima ya diterima. Tapi lagi dibuktikan juga nggak sih bahwa omongannya kemarin itu nggak terakhir ya Mbak? Enggak, menurut saya semua rezeki itu sudah diatur sama Tuhan yang ada di atas. Bagaimanapun itu, kita sebagai manusia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau memang Tuhan mau ngasih lebih ya pasti lebih. Amin. Oke.